Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardianti dan teman saya Lawrence Joshua. Kami dari mahasiswa Universitas Mercubuana dari program studi akuntansi. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Perpajakan Internasional 2. Di sini kami akan membahas materi tentang konsep dasar perpajakan internasional 2 dan Control Foreign Corporation atau CFC. Yang pertama yang akan kami bahas adalah konsep dasar perpajakan internasional 2. Pada materi konsep dasar perpajakan internasional 2, kami akan membahas tentang latar belakang, jenis-jenis penghasilan pajak, sumber penghasilan, metode penghindaran pajak, serta kesimpulannya. Yang pertama, kita akan membahas latar belakangnya terlebih dahulu. Apa sih pajak internasional? Pajak internasional adalah pengaturan pemajakan untuk individu maupun badan yang didasarkan pada kesepakatan antar negara yang memiliki persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B. Dengan adanya P3B ini, negara dibatasi dalam mengenakan pajak secara signifikan sehingga meringankan beban pajak yang ditanggung subjek pajak dalam negeri. Ruang lingkup perpajakan internasional 2 yaitu menekankan semua masalah pajak yang muncul berdasarkan hukum pajak penghasilan suatu negara, meliputi beberapa faktor yang berkaitan dengan kegiatan luar negeri. Salah satu faktor kegiatan luar negeri yaitu kegiatan barang dan jasa antar negara, kemudian kegiatan manufaktur antar negara pada perusahaan multinasional, serta kegiatan investasi yang dilakukan antar negara. Kemudian ada latar belakang menurut Kevin Holmes 2007. Konflik-konflik antara suatu negara dan negara lainnya yang dapat menimbulkan pemajakan berganda adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada konflik antara suatu negara dan negara lainnya untuk menjadi negara sumber dari suatu penghasilan tertentu atau source conflict. Yang kedua ada konflik antara negara domisili dan negara sumber untuk mengenakan pajak atas suatu penghasilan tertentu atau source residence conflict. Kemudian yang ketiga ada konflik antara suatu negara dan negara lainnya untuk menjadi negara domisili atau resident states bagi subjek pajak tertentu atau resident conflict. Dan yang terakhir ada konflik antara suatu negara domisili dan negara sumber atas karakterisasi suatu jenis penghasilan tertentu atau characterization of income conflict. Kemudian ada jenis-jenis penghasilan pajak. Jenis penghasilan pajak ada dua, yaitu yang dikenakan di negara domisili. Yang pertama pada pasal 7 yaitu tentang jenis penghasilan laba usaha, artinya hanya dikenakan pajak di negara domisili kecuali jika laba usaha tersebut diperoleh dari kegiatan bisnisnya di negara lain melalui bentuk usaha tetap. Kemudian pasal 8 jenis penghasilannya dari kegiatan pelayaran, transportasi perairan darat, dan penerbangan di jalur internasional. Dikenakan pajak di negara tempat kedudukan manajemen berada, kecuali laba yang berasal dari kegiatan pelayaran, transportasi perairan darat, dan penerbangan yang semata-mata dilakukan di antara suatu tempat di dalam suatu wilayah negara lainnya. Dalam kasus ini, laba dari transportasi laut dan sungai udara tersebut dapat dikenakan pajak di negara lainnya atau negara sumber. Selanjutnya ada pasal 12 yaitu royalti yang pajaknya dikenakan di negara domisili. Kemudian ada pasal 13 capital gains. Pajaknya dikenakan di negara domisili atas capital gains yang tunduk pada pasal 13 ayat 5. Kemudian ada pasal 14B yaitu penghasilan profesi dikenakan di negara domisili kecuali apabila individu yang menjalankan kegiatan profesi tersebut mempunyai tempat tetap di negara sumber. Kemudian pasal 5 yaitu penghasilan atas hubungan kerja dikenakan pajak di negara domisili sepanjang yang pertama ada pegawai tersebut tidak hadir di negara lainnya atau negara sumber dalam periode yang tidak melebihi 183 hari dalam periode waktu 12 bulan yang dimulai dan berakhir di tahun fisikal yang bersangkutan. Kemudian yang kedua ada imbalan tersebut dibayar oleh pemberi kerja yang bukan subjek pajak dalam negeri dari negara sumber penghasilan. Dan yang terakhir ada imbalan tersebut tidak dibiayakan di negara sumber oleh BUT dari si pemberi kerja. Kemudian ada pasal 18 pensiun. Itu dikenakan
pajak di negara domisili. Kemudian pasal 19 yaitu gaji pegawai negeri sipil juga dikenakan di negara domisili. Kemudian yang terakhir ada pasal 21 yaitu penghasilan lainnya dikenakan di negara domisili. Selanjutnya yaitu ada sumber penghasilan menurut pajak penghasilan. Yang pertama yaitu penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Yang kedua yaitu penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. Kemudian yang ketiga ada penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak adalah negara tempat harta terletak. Yang selanjutnya yang keempat ada penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. Kemudian selanjutnya penghasilan BUT adalah negara tempat BUT tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Selanjutnya ada penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau pemodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada. Kemudian keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada. Kemudian ada keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu BUT adalah negara tempat BUT berada. Kemudian pengkreditan pajak penghasilan yang dibayar di luar negeri dilakukan bersamaan dengan penggabungan penghasilan dari luar negeri tersebut. Kemudian ada penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri yang dilakukan. Ada beberapa hal yaitu yang pertama untuk penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Kemudian ada untuk penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Yang ketiga yaitu penghasilan berupa dividen wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri dengan besarnya penyertaan modal wajib pajak dalam negeri tersebut paling rendah yaitu 50% dari jumlah saham yang disetor dilakukan di dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan. Kemudian dalam hal jumlah pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri melebihi jumlah kredit pajak yang diperkenaan, maka kelebihan tersebut akan berdampak yang pertama tidak dapat diperhitungkan dengan PPh yang terutang dalam tahun berikutnya. Kemudian yang kedua tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau pengurangan penghasilan. Yang ketiga kemudian tidak dapat diminta restitusi. Kemudian yaitu selanjutnya sumber penghasilan yaitu penyampaian permohonan kredit pajak luar negeri dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT PPh apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan. Maka pajak yang terutang menurut UU PPh harus ditambahkan atau dikembalikan. Kemudian ada besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil dari besarnya perhitungan semula, maka selisihnya ditambahkan pada PPh yang terutang menurut UU PPh. Yang selanjutnya kita akan membahas metode penghindaran pajak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama ada cara unilateral atau sepihak, yang kedua ada cara bilateral, yang ketiga ada multilateral. Oke, yang pertama yang kita bahas terlebih dahulu yaitu cara unilateral atau sepihak. Unilateral atau sepihak yaitu kebijakan sepihak dari suatu negara untuk memberikan penghindaran pajak berganda internasional tanpa adanya perjanjian dengan negara lain. Kebijakan ini dilakukan dengan memasukkan ketentuan-ketentuan untuk menghindarkan pajak berganda dalam undang-undang suatu negara dengan suatu prosedur yang jelas. Yang dimasukkan ke dalam undang-undang suatu negara adalah prinsip-prinsip yang sudah menjadi kelaziman internasional seperti ketentuan tentang pembebasan pajak, para wakil diplomatik, wakil-wakil organisasi internasional. Kemudian pembebasan pajak ini biasanya diisyaratkan adanya asas resiprositas atau timbal balik yang artinya bahwa negara yang bersangkutan baru akan memberikan pembebasan apabila sebaliknya negara lainnya juga memberikan pembebasan atas dasar syarat yang sama.
Kemudian ada bentuk pendekatan unilateral. Yang pertama yaitu exemption method, yaitu membebaskan setiap pajak penghasilan yang diperoleh di luar negeri, atau dengan kata lain, setiap transaksi luar negeri tidak dikenakan pajak di negara domisili. Dan ada dua cara pembebasan, yaitu yang pertama ada pembebasan penuh berupa penghindaran pajak berganda dengan cara mengabaikan penghasilan berasal dari luar negeri. Yang kedua yaitu ada pembebasan dengan progresif, di mana pembebasan ini tentunya beda dengan pembebasan penuh. Kalau dalam pembebasan progresif itu penghasilan dari luar negeri dipakai untuk kepentingan perhitungan progresif tarif. Yang kedua yaitu ada bentuk pendekatan tax credit atau kredit pajak. Nah, metode ini metode di negara domisili memperkenankan pajak yang dibayar di negara sumber untuk dikreditkan. Kemudian ada dua jenis metode ini, yaitu yang pertama ada full credit. Full credit yaitu seluruh beban pajaknya dibayar di negara sumber dan bisa dikurangkan sebagai kredit pajak di negara domisilinya. Yang kedua ada ordinary credit. Sebenarnya hampir sama metode full credit, tapi pajak yang dibayar di negara sumber ini dibatasi dalam mengkreditkannya di negara domisili. Kemudian ada metode unilateral di Indonesia. Kalau sesuai dengan UU PPh di Indonesia, metode pengkreditan pajak yang digunakan yaitu metode pengkreditan secara terbatas atau ordinary credit. Artinya yaitu besarnya kredit pajak yang dibayar di luar negeri tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang di dalam negeri. Aturan ini terdapat pada pasal 24 ayat 1 dan 2 UU nomor 7 tahun 1983 sesuai dengan perubahan terakhir dengan UU nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan, menegaskan bahwa pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama, tapi besarnya kredit pajak tersebut tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang dalam negeri. Contohnya yaitu pada perusahaan PTH, perusahaan yang terletak di Indonesia, pada tahun 2024 itu memperoleh dividen dari perusahaan anaknya yang di luar negeri sebesar 1.100.000.000 rupiah dan sudah dipotong pajak sebesar 15% sesuai dengan aturan negara penghasilan dividen tersebut. Kemudian di Indonesia, dividen luar negeri termasuk objek pajak dikenai tarif badan sebesar 22%. Dan PTH ini ingin menghindari pemajakan berganda, maka dapat diperhitungkan sebagai berikut. Yang pajak yang sudah dibayar di Vietnam, tarifnya sebesar 15% dari 1.100.000.000 rupiah, yaitu 165 juta rupiah. Kemudian pajak terutang yang Indonesia dengan tarif 22% dikali dengan penghasilannya yaitu 1.100.000.000 rupiah, hasilnya 220 juta. Maka pajak yang harus dibayarnya yaitu pajak terutang dikurangi kredit pajak luar negeri. 220 juta dikurangi 165 juta, hasilnya 55 juta. Dan ada catatan penting juga, kalau misalkan tarif pajak di luar negeri lebih tinggi dari tarif Indonesia, maka kredit pajak dibatasi maksimal hanya sebesar pajak yang seharusnya dibayar di Indonesia. Sisa pajak luar negeri tidak bisa dikreditkan atau dikembalikan. Selanjutnya yaitu ada bilateral, cara menghindari pajak dengan cara bilateral, yaitu bisa dilakukan melalui suatu perundingan antar negara untuk menghindarkan terjadinya pajak berganda. Perjanjiannya dilakukan oleh dua negara. Kalau misalkan ada juga dengan cara multilateral, itu dilakukan lebih dari dua negara. Terus bilateral ini biasanya perjanjiannya disebut dengan istilah tax treaty atau P3B.
Kemudian masing-masing negara pasti punya prinsip pemajakannya sesuai dengan kedaulatan negaranya sendiri. Sehingga penghindaran pajak dengan cara bilateral ini itu biasa yang paling banyak dilakukan di suatu negara. Sedangkan kalau yang multilateral ini jarang banget untuk dilakukan karena sulit untuk melakukan pembicaraan secara intensif dengan beberapa negara sekaligus. Kemudian selanjutnya yaitu ada tujuan bilateral. Yang pertama, menghindari pengenaan pajak 2 kali atas satu objek penghasilan. Itu bisa terjadi kalau satu jenis penghasilan dikenai pajak di 2 negara yang berbeda. Misalkan kita mendapatkan penghasilan dari bisnis kita di negara lain, tapi kita dikenai pajaknya di masing-masing negara. Itu kan jadinya kita mengeluarkan pajaknya lebih banyak gitu. Makanya tujuan dari penghindaran ini ya salah satunya menghindari wajib pajak dari beban yang berlebih gitu, terus meningkatkan efisiensi ekonomi lintas negara juga. Kemudian yang kedua, memberi kepastian hukum bagi investor asing. Maksudnya investor asing kan biasanya nggak masuk ke suatu negara kalau mereka nggak tahu bagaimana aturan perpajakannya. Nah, dengan adanya perjanjian ini atau aturan ini, ya maka investor pasti merasa lebih aman gitu untuk berinvestasi. Kemudian juga bisa memperkirakan kewajiban pajaknya secara tepat. Kemudian bisa juga menghindari perlakuan yang diskriminatif atau pajak yang sewaktu-waktu tiba-tiba berubah gitu tanpa adanya aturan yang jelas. Yang ketiga yaitu mendorong perdagangan dan investasi lintas negara. Dengan adanya sistem perpajakan internasional yang adil dan terkoordinasi, negara-negara bisa menciptakan iklim yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi global. Pajak yang jelas juga bisa membuat perusahaan lebih tertarik berinvestasi di luar negeri. Kemudian juga bisa mempermudah transaksi internasional seperti ekspor-impor barang dan jasa. Kemudian bisa juga mengurangi hambatan birokrasi dan biaya pajak tinggi yang bisa menghambat kerjasama antar negara. Selanjutnya yaitu ada dasar hukum. Yang pertama ada OECD Model Tax Convention digunakan oleh negara maju. Kemudian yang kedua ada UN Model Tax Convention digunakan oleh negara berkembang. Nah, yang ketiga P3B Indonesia. Nah, kalau di Indonesia itu punya lebih dari 73 P3B aktif. P3B mengatur siapa aja yang berhak memajaki dan berapa tarif pajak sesuai penghasilannya. Kemudian ada jenis-jenis penghasilan dalam P3B. Yang pertama ada dividen, itu yang berhak untuk memajakinya yaitu ya negara domisili dan sumbernya, terus tarifnya sekitar 10-15% dari negara sumbernya. Terus yang kedua ada bunganya. Ada bunga itu dari yang memajakinya, yang berhak memajakinya yaitu negara domisili dan sumber juga. Untuk tarifnya itu 10% dari negara sumber. Kemudian yang ketiga ada royalti, yang berhak memajakinya juga dari negara sumber dan negara domisili. Tarif pajaknya 10-15% itu dari negara sumbernya. Terus yang terakhir ada penghasilan dari usaha, yang berhak memajakinya negara tempat usahanya itu dilakukan di mana gitu. Jadi bergantung pada letak usahanya itu di mana gitu. Selanjutnya yaitu ada bentuk pendekatan bilateral, itu ada 2. Yang pertama ada metode kredit pajak atau tax credit method. Itu negara domisili atau tempat tinggal wajib pajak akan ngitung pajak yang seharusnya dibayar di negara domisili dan memberi kredit atas pajak yang telah dibayar di luar negeri atau negara sumbernya.
Kemudian yang kedua ada metode pembebasan atau action method. Terus pada metode ini negara domisili membebaskan penghasilan luar negeri dari pengenaan pajak dalam dua bentuk. Yang pertama yaitu seluruh penghasilan luar negeri dibebaskan dan tidak dikenai pajak, tapi diperhitungkan dalam penghitungan tarif progresif di negara domisili. Kemudian dari metode pembebasan itu ada jenis-jenis metode pembebasan. Yang pertama, pembebasan subjek. Itu diberlakukan terhadap anggota perwakilan diplomatik, konsulat, organisasi internasional. Terus pembebasan ini mempertimbangkan asas timbal balik. Yang kedua ada pembebasan objek, yaitu penghasilan luar negeri dikeluarkan dari basis pemajakan atas wajib pajak dalam negeri di suatu negara. Kemudian yang ketiga ada pembebasan pajak. Penghasilan luar negeri tetap dibebaskan dari pengenaan pajak domestik, tapi untuk keperluan penghitungan pajak dan penerapan tarif pajak pengaruh penghasilan luar negeri terhadap pengenaan pajak atas penghasilan global dipertahankan. Contoh kasus dari pembebasan objek yaitu Mr. Smith, wajib pajak dalam negeri di negara X, penghasilan yang diperoleh itu 100 juta. Dia juga mendapatkan hasil dari luar negeri di negara Y sebesar 50 juta. Terus basis pemajakan hanya penghasilan yang diperoleh dari negara X yaitu 100 juta. Penghasilan sebesar 50 juta yang berasal dari negara Y, hak pemajakannya sepenuhnya diberikan kepada negara Y. Pembebasan pajaknya, penyelesaiannya yaitu wajib pajak A, warga negara A memperoleh penghasilan dari luar negeri yaitu negara B sebesar 100 juta. Terus penghasilan 100 juta itu dikenakan tarif pajak sesuai tarif yang berlaku di negara Y sebesar 30%. Terus wajib pajak A juga memperoleh penghasilan di negara sumbernya sebesar 200 juta. Itu dikenai tarif pajak 25%. Untuk penghasilan dalam negeri atau negara A itu 200 juta, penghasilan luar negeri atau negara B 100 juta, kemudian jumlah penghasilannya 300 juta. Pajak terutangnya itu tarifnya kan 25%, terus dikali dengan hasilnya yaitu yang 300 juta itu hasilnya 75 juta. Kemudian pembebasan pajaknya 25 juta itu dari 100 juta dibagi 300 juta terus dikali 75 juta. Terus sisanya jadi pajak yang harusnya yang dibayar kekurangannya itu 50 juta. Untuk terakhir yaitu kesimpulan, kita bisa tarik kesimpulan dari pembahasan yang sebelumnya, yaitu perpajakan internasional itu merupakan ilmu perpajakan yang mengatur penghasilan antar negara yang dikenakan pajak agar secara adil dan tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda. Karena hal ini tuh penting untuk globalisasi ekonomi sama aktivitas bisnis dan investasi yang sering melibatkan lebih dari satu yurisdiksi. Terus jenis penghasilan dari pajak internasional yang seperti yang tadi saya udah sebutkan itu ada dividen, bunga, royalti, keuntungan usaha, penghasilan dari properti tidak bergerak, gaji, upah, pensiun, dan lain-lain. Terus dalam pajak internasional itu ada juga P3B atau perjanjian penghindaran pajak berganda, dan Double Taxation Agreement atau DTA. Itu ya perjanjian bilateral antar dua negara. Itu tujuannya supaya menghindari pengenaan pajak yang berganda, terus juga memberi kepastian hukum sama investor, sama pelaku usaha multinasional juga. Kemudian bisa mendorong pertumbuhan investasi sama perdagangan antar negara juga. Terus tadi juga saya ada bahas metode penghindaran pajak berganda itu kan ada unilateral sama bilateral. Itu kalau unilateral sendiri itu negaranya secara sepihak memberikan keringanan pajak.
Misalnya kayak tadi contoh kasusnya ada foreign tax credit atau pengkreditan pajak luar negeri atau pembebasan. Terus ada juga metode penghindaran pajak yang digunakan bilateral itu diterapkannya di P3B di mana dua negara menyepakati pembagian hak pemajakan atas suatu jenis penghasilan, maksudnya agar itu untuk hasil pajaknya itu dihitung secara adil gitu. Kemudian dari semuanya ini sebenarnya tujuan dari perpajakan internasional itu menciptakan sistem yang adil, terus juga efisien dan tidak menimbulkan pajak berganda maupun penghindaran pajak berganda, dan bisa meningkatkan kerjasama internasional di bidang perpajakan. Sekian dari saya untuk materi konsep dasar perpajakan internasional 2. Selanjutnya kita akan membahas materi Control Foreign Corporation atau CFC yang akan dijelaskan sama Kak Lawrence Joshua ya. Oke, baik. Saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Hardianti. Saya Lauren Joshua dengan NIM 432241100054. Kita akan membahas tentang eh, pemajakan penghasilan dari badan luar negeri terkendali atau Control Foreign Corporation atau singkatnya itu CFC. Latar belakangnya yaitu globalisasi ekonomi, perusahaan multinasional, dan CFC itu apa? Globalisasi ekonomi telah memfasilitasi banyak transaksi internasional. Perusahaan multinasional berusaha memaksimalkan laba dengan cara efisiensi, termasuk dalam penghindaran pajaknya. Salah satunya itu dengan CFC. CFC ini sebagai alat untuk menunda pengakuan penghasilan pajak. Apa sih pengertian Control Foreign Corporation atau CFC? CFC adalah perusahaan berlokasi di luar negeri dan dikuasai oleh wajib pajak dalam negeri. Biasanya perusahaan ini berada di negara-negara yang pajaknya lebih rendah. Tujuan utama dari CFC adalah untuk menunda pengakuan penghasilan sehingga menghindari kewajiban pajak di negara asalnya. Dasar hukum CFC di Indonesia itu ada dua regulasi, yaitu PMK nomor 107 dan nomor 93. Di mana tahun 2017 PMK 107 yaitu mengatur penetapannya yang ada di slide saya ini. Lalu direvisi pada tahun 2019 PMK nomor 93 yaitu penjelasannya di slide saya ini. Aturan ini juga termasuk dalam Specific Anti-Avoidance Rules atau SAR, yaitu untuk mengatur penghindaran pajaknya. Potensi permasalahannya yaitu penundaan pemajakan dan dampaknya itu mendapat pajak mengurangi pendapatan pajak negaranya. Contohnya investor menunda distribusi laba. CFC Rules dan tujuannya. CFC Rules diterapkan untuk menentukan kapan penghasilan dari CFC dianggap diperoleh. Tujuannya adalah untuk mencegah penghindaran pajak dan kewajiban pajak tangguhan. Dengan aturan ini, pajak yang seharusnya dibayar tidak bisa ditunda selamanya. Objek pajak dan pemotongan PPh Pasal 26. Objek pajak yang harus dilaporkan mencakup dividen, bunga, royalti, dan lainnya. Pemotongan PPh 26 biasanya itu 20% dari jumlah bruto. Namun, jika wajib pajak yang berasal dari negara yang memiliki P3B dengan Indonesia, tarif yang berlaku bisa lebih rendah. Contoh kasusnya di PT ABC memiliki CFC-nya itu di Singapura dengan labanya 150 miliar yang tidak dibagikan. Indonesia tetap menghitung 90 miliar sebagai demand dividennya. Pajak yang terutangnya yaitu 18 miliar, meskipun laba 18 miliar tersebut belum diterima di Indonesia. Tantangan dan solusinya. Tantangan terbesar dalam pengawasan CFC adalah kesulitan melacak kepemilikan dan struktur perusahaannya. Oleh karena itu, pertukaran informasi pajak internasional sangat penting. Selain itu, penerapan sanksi bagi perusahaan yang terbukti menghindari pajak juga perlu diperkuat. Kesimpulannya, CFC adalah alat sering digunakan untuk menghindari pajak. Namun, dengan regulasi yang ada, Indonesia dapat meminimalkan dampak negatifnya.
pentingnya untuk meningkatkan pengawasan dan memberikan edukasi kepada wajib pajak tentang kewajiban mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami, Lawrence dan Kak Hardianti. Senang bisa berbagi informasi tentang konsep dasar perpajakan internasional dan kontrol foreign cooperation atau disingkatnya CFC. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih.